Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal jannata tashtaqu ila arba'ati nafarin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid An-Nasr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat menghidupi Ramadan, dan juga dalam keadaan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau sehingga kita layak menjadi umatnya yang bisa masuk surga bersama beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga bersama Rasul? Lewat mana? Lewat mana? Kira-kira kita nanti di surga di samping Rasul enggak? Udah diem aja. Kalau kita yang masuk surga bersama Rasul, kita harus tahu dulu di mana tempat dan kamar Rasul di surga. Ada yang tahu kamar Rasul di surga? Nggak tahu. Kesian banget ini. Padahal setiap habis azan kita baca doanya. Apa doa habis azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, kemudian wassalatil qawimah, kemudian ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi para ulama sepakat bahwa kata wasilah maknanya nama kamar khusus di surga. Jika sudah masuk satu orang, tertutup untuk lainnya. Itulah kata untukku. Maka Rasul minta kepada kita sebagai umatnya, didoakan biar wasilah milik Rasul. Berarti kamar Rasul di mana di surga nanti? Di al-wasilah itu. Harus tahu dulu alamatnya biar bisa masuk surga. Nah, insya Allah pada malam ini kita bicara masalah surga. Karena saya yakin kita semuanya ingin masuk surga. Lebih khusus kita bicara siapa saja yang dirindukan surga. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa surga adalah makhluk Allah. Kalau itu makhluk, maka salah satu sifatnya harus tunduk patuh kepada Sang Khalik. Kalau makhluk enggak tunduk kepada Sang Khalik, namanya iblis, namanya Fir'aun. Kenapa? Enggak mau taat sama Allah, mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kenapa? Ada sifat istikbar, kesombongan yang menjadi-jadi pada diri iblis itu. Maka Allah perintahkan iblis dan malaikat untuk sujud pada Adam dan sujud penghormatan. Malaikat mau sujud, iblis nggak mau. Kenapa? Aba wastakbaro. Dia enggan dan sombong yang berlebihan dalam hal ini. Makanya surga Allah perintah menerima kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh untuk masuk surga itu. Dalam surah Al-Nazi'at tadi ayat 44 Allah katakan, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Seolah-olah Allah berfirman kepada surga, hai surga, kamu harus siap untuk menampung hambaku yang memiliki dua sifat. Sekarang kita tanya, sifat itu melekat kepada kita. Apa dua sifat itu? Yang pertama, yang mereka takut terhadap keagungan dan kebesaranku. Kalau kita beribadah menyembah Allah, dasarnya takut sama Allah atau takut sama atasan? Atau takut sama orang tua? Atau takut sama calon mertua? Gitu. Sama Allah. Tuh anaknya tahu takut sama Allah. Kenapa? Karena begitu agungnya Allah.
Begitu besarnya Allah SWT. Dia yang menciptakan kita, Dia yang merawat kita, Dia yang mengatur kehidupan kita semua, yang aturan agamanya, dan Dia juga kelak akan menghancurkan kita. Nah, ini sifat pertama. Yang kedua, wanahan nafsa anil hawa. Itulah hamba-hambaku yang mampu menjaga, mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kira-kira kita sekarang ini lagi ngapain? Dua sifat tadi milik kita nggak saat ini? Kita berpuasa dalam rangka apa? Taat pada Allah. Makanya orang berpuasa itu khusus Allah menentukan. Dalam hadis khusus Allah katakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajri bihi. Setiap amal anak Adam tergantung upayanya masing-masing. Untuk baik dia usaha. Contoh, kita pengen khusyuk sholat kita usaha gimana biar khusyuk. Pahami makna sholat, niatkan karena Allah, kosongkan pikiran, buat suasana yang tenang sehingga khusyuk. Untuk kita zakat biar baik hasilnya mana? Bersihkan sumber harta kita. Jangan harta Spanyol dibuat zakat. Tahu Spanyol? Nah, separuh nyolong gitu. Nggak akan bersih. Makanya orang yang jago korupsi, ingin cuci uang, nggak bisa dengan zakat, nggak pernah bersih. Kenapa? Sumbernya sudah kotor. Sumbernya nggak benar. Pengen haji biar sempurna, ikuti manasiknya, ikuti aturan-aturannya. Itu semuanya kehendak kita mengatur. Kenapa? Selain puasa. Ada masalah puasa kata Allah apa? Illa siyam fa innahu li. Puasa urusanku saja, enggak ada campur tangan makhluknya. Makanya kita dilatih untuk yakin, takut sama Allah saja. Kalau kita takut sama Allah, bukan kita makin jauh sama Allah, tapi justru kita makin dekat sama Allah. Makanya kita berpuasa untuk apa niat ini? Lillahi ta'ala. Kata Rasul apa dalam sabdanya? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, niatnya apa? Imanan karena Allah, karena keagungannya. Wahtisaban, mengharap dari Allah SWT. Nanti kita lihat bagaimana salah satu ciri orang yang mendapatkan surga adalah orang yang ketika berpuasa ingin dapat cobaan dan ujian terus. Jadi bukan ingin dapat kesejukan, ketenangan, tidur di samping kamar mandi terus gitu. Enggak begitu. Nah, karena surga taat pada Allah Ta'ala, begitu cintanya surga, maka Rasulullah mengatakan, innal jannata tastaqu ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 orang. Kira-kira kalau dibilang 4 orang, kita masuk nggak? Hah? Masuk nggak? Bisa. Lihat dulu nanti gimana keterangan hadisnya. Nah, ketika dikatakan surga merindukan 4 orang, lalu harus meninggalkan majlis tersebut. Akhirnya sahabat Miqdad bin Al-Aswad yang mendengar hadis tersebut bertanya-tanya, siapa 4 orang ini? Akhirnya beliau datang ke Abu Bakar, minta Abu Bakar untuk menanyakan komen kepada Rasulullah. Ya Abu Bakar, Rasul tadi menyampaikan hadis begini-begini, bahwa katanya ada 4 orang yang duduk di surga, tapi nggak dijelaskan siapa namanya. Tolong tanyakan pada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak berani. Kenapa? Aku khawatir namaku nggak masuk. Jadi nggak berani komplain. Kenapa? Karena namanya belum tentu masuk. Makanya kan kalau komplain sesuatu harus ada kepastian, minimal ada bukti-bukti konkret. Makanya kemarin ada yang komplain ke MK, ada ya. Nah, kenapa? Buktinya konkret semua ada, baru layak untuk komplain. Kalau nggak punya bukti jangan komplain, ditawain orang. Abu Bakar takut komplain udah Rasulullah, Pak. Belum ada kepastian namanya akan masuk di situ. Akhirnya pindah dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Dengan pertanyaan yang sama, kata Miqdad, ya Umar, Rasul menyampaikan hadis begini-begini, bahwa ada 4 orang yang dijamin masuk rindu ke surga, tapi ingin dijelaskan namanya. Tolong tanyakan kepada Rasulullah, siapa 4 orang tersebut? Apa kata Umar bin Khattab? Kau sudah tanya ke Abu Bakar? Sudah. Gimana sikap beliau? Dia tidak berani untuk menyampaikan itu pada Rasulullah. Aku pun gak berani gitu. Kenapa? Umar sudah bersumpah tidak akan bisa melampaui kebaikan iman dan takwa Abu Bakar dalam hal ini. Baru berikutnya datang ke Ali, sahabat Rasul yang ketiga.
Kita kenal Ali ini di samping sahabat Nabi juga sebagai menantu Rasul. Dan tugas Ali begitu berat. Kenapa berat? Karena Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk melatih pasukan perang agar mereka siap dan berperang. Jadi seolah-olah Ali itu jago karate, jago taekwondo, jago silat, melatih pasukan. Bayangkan, kita lihat di Turki ada tentang peninggalan sejarah pedang Ali itu 1,5 meter lebih panjangnya. Bayangkan 1,5 meter dari sana. Gimana megangnya itu? Kalau bukan tenaga yang kuat dan kelihayan dalam adu pedang itu, maka nggak akan jadi julukan Al-Ghalib Ali itu. Kenapa demikian? Karena beliau sebagai jago dalam duel itu. Maka julukannya Ali bin Abi Thalib Al-Ghalib. Nah, samping itu Ali juga banyak dapat amanat dari Rasulullah. Di antaranya beliau karena sebagai seorang menantu dan sibuk mengatur pasukan tentara itu, ternyata apa? Waktu untuk jadi nafkah sangat sedikit. Akhirnya Rasul sering memberikan bantuan pada Ali untuk hidup makan itu hari-hari itu. Makanya ibaratnya Ali hidup di PMI. Apa PMI? Perumahan Mertua Indah. Kenapa? Sering dapat bantuan dari mertua. Kan kita pernah dengar sejarah itu, ketika Ali dapat bantuan Rasulullah untuk belanja makanan, tiba-tiba sebelum sampai pasar ada fakir miskin yang minta, diberikan semuanya. Ini artinya apa? Ali setiap selesai melatih pasukan, di sela-sela itu selalu membaca Quran. Makanya beliau juga sebagai talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, ini Ali. Karena begitu kan Rasulullah dan amanat banyak diberikan Rasulullah, akhirnya Ali berani bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, Mikdad berkata, engkau telah menyampaikan hadis bahwa ada 4 orang yang di dalam surga. Siapa mereka itu? Apa Rasulullah? Anta. Kamu ya Ali. Gitu. Kenapa Ali? Karena begitu kemuliaan Allah berikan pada Ali itu. Termasuk lihat bagaimana ketika pasca perang Khaybar, Rasulullah SAW ingin memberikan panji ini kepada seorang sahabat dengan kriteria orang sahabat itu yang mencintai Allah dan dicintai sama Allah. Paginya sahabat kumpul dengan Rasulullah semuanya dan mengharap dapat amanat panji ini. Ternyata apa? Setelah kumpul sahabat semuanya, Rasul melihat kiri kanan, kok nggak ada Ali? Maka bertanya, mana Ali? Karena sahabat yang lain, Ali sedang sakit mata ya Rasul. Ya. Panggil, suruh kemari, dibawa ke depan Rasul, diludahin matanya. Sembuh seketika, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Siapa yang ludahin? Rasulullah. Coba kita ludahin mata anak kita lagi sakit. Apalagi ibu-ibu gitu kan. Anaknya dibangunin sahur, matanya rapet, dempet, kan sakit mata. Dia habis sahur, pakai jengkol sama pete. Sambalnya sambal terasi, sayur asem, ikan asin. Ludahin ke mata anak, gimana ini? Tamat-tamat icek akhirnya. Ini kita bagaimana hikmah memberikan lewat Rasulullah kepada Ali itu. Maka Ali bertanya begitu, langsung jawab Rasulullah, anta, kamu ya Ali. Kemudian siapa? Summa Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir ini? Sahabat Nabi yang ketika baru masuk Islam di Mekah, itu godaannya, tantangannya harus merelakan orang tuanya disiksa. Itu Yasir. Bagaimana orang-orang kafir menyiksa Yasir? Dengan cara apa? Ditarik dengan 2 ekor kuda sampai terbelah badannya di depan mata seorang Ammar. Ibunya direbus dengan air panas sampai dia mengatakan kata-kata kekufuran. Kenapa? Karena terpaksa sebagai bentuk takiyah di situ. Setelah itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, aku mengucapkan kalimat-kalimat kufur saat orang tuaku demikian rupa. Apa kata? Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana keadaan hatimu? Apa kata Ammar? Wajadtu qalbi mutmainan bil iman. Aku dapatkan hatiku penuh ketenangan dengan iman. Kata Rasul, kau tidak perlu bersahadat lagi. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk takiyah pertama dalam sejarah umat Islam itu. Nah, inilah Ammar bin Yasir. Diamanatkan oleh Rasulullah untuk menjaga rahasia, aib dan kemunafikan para sahabat. Maka para sahabat Nabi yang tahu tentang bagaimana perilaku Ammar bin Yasir, sebelum meninggal dia tanya dulu ke Yasir, kira-kira saya masuk nggak daftar nama itu, gitu ya. Dijaga gitu rupa. Maka juga sebagai hafizul lisan, yang menjaga lidahnya. Baru yang ketiga kata apa? Salman Al-Farisi. Kita kenal Ammar ini sosok seorang sahabat Nabi yang memiliki silsilah atau nasab keturunan dari Iran ataupun Persia. Kemudian beliau termasuk orang yang kaya dan juga sebagai seorang instruktur dalam peperangan,
sehingga beliau mengusulkan untuk membuat parit ketika perang Khandaq terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena Salman Al-Farisi dikenal dengan orang yang sangat dermawan, selalu memberikan makan pada fakir miskin. Maka julukan sebagai mut'imul ji'an. Jadi memberi makan pada orang yang lapar. Dan yang keempatnya kata Rasulullah adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad yang menanyakan hadis tadi itu. Unik Miqdad ini. Diriwayatkan Miqdad seorang sahabat Nabi yang masuk Islam urutan ke-7. Beliau adalah seorang keturunan dari Bani Kinda. Kemudian ketika hijrah ke Habasah, diangkat anak oleh seorang penduduk Habasah yang bernama Al-Aswad. Akhirnya apa? Menyematkan nama sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kenapa demikian beliau masuk dalam kategori dirindu oleh surga? Karena rupanya perjuangan beliau tidak pernah surut, dakwah kepada surut walaupun kalian berpuasa. Bayangkan jamaah rahimakumullah, awal mula perintah puasa tahun kedua Hijriah di Madinah itu puasanya bukan hanya 12-13 jam kayak kita. Awal mula puasa itu 23 jam per hari. Dan udaranya musim panas sekitar 50 derajat. Pengalaman saya pernah berpuasa di bulan Juli tahun 91 ketika masih di Mesir. Udara panasnya 48 derajat. Subuhnya jam 2:30. Berarti sahurnya jam berapa? Maghrib jam 9. Selesai sholat tarawih jam 12. Jadi cuma 2 jam kita makan langsung sahur, udah begitu aja kerjaannya. Kalau sudah masuk waktu asar jam 5 sore, maghrib jam 9 masih 4 jam, itu kerjaannya Pak, buka kulkas mandangin semangka aja. Nggak ada yang dikegiatan, kenapa? Sudah begitu hausnya, keringnya, dan panas. Udara juga panjang, waktu panjang juga berpuasa. Nah ini awal mula puasa 23 jam, lebih dahsyat lagi. Tapi sang Miqdad ini tidak pernah mengeluh. Tetap dia berjuang, ikut berperang. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa sahabat Miqdad adalah cukup untuk mencintainya ketimbang sahabat yang lainnya. Kenapa? Begitu sempurna perjuangan dan kesabarannya itu. Nah makanya muncullah riwayat berikut yang mengatakan innal jannata mustaqatun ila arba'an. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Kenapa? Diambil sifat Ali tadi. Yang kedua hafizul lisan, diambil sifat Ammar bin Yasir tadi. Yang ketiga mut'imul ji'an, diambil sifat Salman Al-Farisi tadi. Dan yang keempat Miqdad Al-Aswad, diambil sifat dalam bersabar dalam berpuasa di bulan Ramadan itu. Nah sekarang muncullah pada kita semua, kira-kira masuk nggak golongan yang dimaksud ini? Tergantung upaya kita di bulan Ramadan. Kita udah puasa bulan Ramadan masih ngeluh terus? Hah? Puasanya masih ngeluh? Ya Allah, ini maghrib lama amat gitu ya. Udah maghrib banjir lagi, banjir ya. Maka Ramadan penuh dengan keluhan-keluhan. Gimana mau rindukan sama surga? Mestinya bulan Ramadan melatih kita untuk bisa hidup berkah, bagi sesuatu untuk orang lain, agar menjadi orang-orang yang biasa memberikan makan pada orang lain, biar masuk kategori mut'imul ji'an. Kita jangan lupa untuk nutup aib orang, jangan sampai tetangga diomongin terus di mana-mana. Akhirnya apa? Lidah kita mudah sekali untuk melakukan gibah-gibah seperti itu, padahal lagi puasa. Dan yang terakhir, Ali juga sebagai talil Quran. Kenapa? Karena beliau senantiasa di sela-sela kesibukannya melatih pasukan tentara, beliau selalu membaca Al-Quran. Makanya kadang-kadang kata Fatimah begini, kita lalu datang ke rumahnya. Ya Fatimah, mana anak pamanmu? Maksudnya Ali. Kata Fatimah, kalau di rumah nggak ada makanan, Ali selalu ke masjid. Ngapain? Berzikir, baca Quran di masjid. Kalau kita di rumah nggak ada makanan, ke masjid ngapain? Ngapain? Nyari tajil. Ada kan ya? Nah, ada, daripada repot di rumah nyari masakan, datang ke masjid pasti ada tajil. Gitu ya. Ini artinya apa? Minimal mirip seperti itu. Gitu. Jadi intinya tilawatul Quran kita maksimalkan. Sehingga dengan talil Quran kita berupaya untuk menjadi orang-orang sahabat yang dirindu oleh surga. Kalau surga sudah rindu, jangan pakai nunggu kapan kita akan masuk. Kenapa surga rindu pada hamba Allah ini? Karena surga makhluk Allah diperintahkan untuk menampung orang-orang yang solihin dan solihat masuk ke surganya Allah SWT. Siapa masuk surga? Siapa masuk surga? Cuma 2 orang ini. Ada yang masuk surga duluan?
Ada yang mau duluan? Saya siap nganterin sampai kuburan. Kenapa? Karena sudah dimaksudkan kenikmatan di akhirat nanti, di mana konsep yang gak pernah kita dengar. Apa kalau diskusinya? A'datul ibadiyah sholihin mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotora ala qalbil bashar. Aku sudah persiapkan kata untuk hamba-hamba yang soleh dan soleha, kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbersih dalam hati kita semuanya. Kenapa? Sumber kenikmatan yang abadi itu. Ya, kita berdoa Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya di bulan Ramadan ini. Kita laksanakan sebagai cara kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta dalam setiap salat dengan kata-kata Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sebagai kultum kuliah terserah antum. Dan Allah memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan akhirnya ucapan terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.